berani ya, berani bilang, ayo, you, kamu, saya, kita, endemi gitu ya. Endemi. Nah, lu, gua, kita, endemi. Oke? Udah siap dong buat endemi, udah siap gitu loh. Ayo, siap buat endemi? Siap kan? Nah, itu semangat dong, yakin dong, berani. Ini reaction, reaksi berantai gitu ya. Ya, ayo kita lihat bersama. Supply and demand ya. Jadi sebenarnya bisnis ya. Bill Gates aja kagak bisnis ya. Iya, iya. Yang udah untung 2.800 teh. Oh, mungkin di sini belum untung segitu ya. Ya, ya. Nunggu untung segitu baru ngomong. Oh. Iya. Kalau Bill Gates ngomong begini udah untung 2.800 T. Oke. Mungkin di 2.800 T ya yang ngomong si Bill Gates untungnya ya. sini belum ya? Oh. Di sini belum. Mungkin ya. Oh. Oke, ngopi dulu gue. Iya. Ngopi weh. Ngopi. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, Oke. hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Oke, let's go. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian hebat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Kutipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan pencilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Amin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia, sehat-sehat, cuaca lagi nggak baik ya, polusi udara di mana-mana ya. Itu yang sehat-sehat, jaga imunitas tubuh, nggak perlu keluar kalau nggak penting, udara nggak baik, kalau habis kena air hujan, mandi ya. Kalau bisa tuh ada garam Himalaya, gua kemarin alhamdulillah tuh ya, habis kehujanan gua campurin garam Himalaya di air panas. Terus dijadiin hangat, gua mandiin, alhamdulillah agak banyak mengurangi ya. Terus kalau tenggorokan kering itu minum air jahe ya, infused water jangan lupa. Ya, kalau gue sih ngopi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang sakit dari kita insya Allah itu jadi sakit, penghapus dosa, penambah pahala. Amin. Dan mudah-mudahan segera sehat, dan juga insya Allah yang sehat mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Ini konten gua kali ini adalah tentang ada seorang dokter John Hopkins apa siapa gitu tadi namanya. Ya, pokoknya John Hopkins kayak aktor ya. Pokoknya ada dokter tuh. Dan ini sebetulnya gue dikirimin sama netizen ya dari aplikasi TikTok. TikTok. Oke. Tahu, kebayang.
Jadi ada seorang dokter mereaksi pernyataan Bill Gates. Ya, jadi memang rada aneh nih Bill Gates. Ya, rada aneh. Tapi memang zamannya udah banyak yang aneh-aneh begini ya. Emang udah banyak. Ya pikir kan udah tua juga. Yang gak tua gitu agak ribet sekarang. Tambah ribet. Kayak ninggalin perangai gitu deh kayaknya. Ya kan. Nah, dibikin ribet kita semua men. Tua-tua itu deh. Ya, Bill Gates ini adalah ahli IT. Dia punya perusahaan Microsoft yang paling ngerti tentang virus. Dan itu paling dipercaya. Pokoknya dia udah untung 2.800 triliun. Buh. 2.800 triliun. Mandi apa itu? Mandi uang nih kalau disebarin di sini nih. Tebarin taruh sini nih. Aduh, tutup dah nih rumah nih. Dari bisnisnya dia di bidang pandemi, mungkin kita dengar ini Bill Gates direaksi sama dokter, ya, dan ini bahasakan oleh orang Indonesia. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Bill Gates sedih. Where would you assess where we are today in beating COVID-19? Ulang dulu. Ulang. Bill Gates sedih karena Omicron terbukti memunculkan natural immunity. Oke? Kita lihat. Where would you assess Bentar. Ini di BR24 Munich Security Conference 2022. Oh, berarti baru. Ya, itu di atas tuh. Ya. Menurut Anda di mana kita saat ini dalam mengalahkan COVID-19? Posisi kita udah di mana nih dalam pandemi ini? Mungkin begitu ya. where we are today in beating COVID-19? Well, sadly, Sayangnya, sadly, ya itu kalau gue ya. Sadly guys. Sayangnya virus itu sendiri, khususnya varian yang disebut Omicron itu ya. Itu tulisannya di sana itu. Sadly kata Bill Gates. Nah, gitu kan. Virus ini nanti ya. Nah, itu di atas itu dokternya itu yang mereaksi. Oke, Jadi ini oke. Bill Gates direaksi dan reaksinya itu gue reaksi gitu. Terus nanti kalian reaksi lagi gitu. Ya, nih gue reaksi lagi nih, Beh. Jadi a chain reaction, Beh ya. Oke, Beh. Jadi memang makanya sebenarnya gue ini reaktor gitu, reaksi. Itu akan gue ini akan diem kalau nggak ada aksi yang aneh menurut gue, atau ini perlu gue reaksi gitu. Karena kalau mau minta gue diem, aksinya selesaikan gitu. Orang ya Ngopi dulu, Beh. Ngopi. kadang-kadang gitu. Nah, ini termasuk ke alhamdulillah nyangkut otak gue nih. Teori pengobatan modern itu gitu. Kalau ada sakit, itu gejalanya yang disikat gitu, bukan sumber penyakitnya. Kalau dulu Indonesia itu sumber penyakitnya. Ya. Jadi kalau ada reaksi, itu sebetulnya cari aksinya, berhentikan aksinya maka reaksi tidak ada. Nah, iya, Beh. Saya juga pernah dengar tuh, Beh ya, kata dokter siapa itu ya? Lupa nih, Pak Dokter Indro apa? Ya yang sekarang nih yang dihajarnya itu virusnya gitu ya. Bukannya komorbidnya yang dia iniin gitu kan, dia fokusin gitu kan. Gitu orang sakit jantung ya yang dikejarnya dulu virusnya gitu kan, bukan komorbidnya gitu kan. Ya ngalamin gitu kan, kondisi seperti itu adalah kejadian gitu ya. Contoh, polusi udara membuat reaksi gejala orang seperti tenggorokan nggak enak. Kalau polusi udaranya hilang, selesai itu reaksinya, sakit tenggorokannya. Tapi kalau orang sekarang nggak, polusi udara nih ya, wah udara udah teracuni begitu dengan PM 2,5, terus kita kena sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan itu yang diobati sakit tenggorokannya aja, tapi polusi udaranya nggak dihilang-hilangin, ya terus begitu. Paham nggak sih aksi sama reaksi? Paham ya? Paham. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi aksinya diselesaikan maka reaksinya akan berubah gitu. Nah kalau polusi udaranya hilang, sakitnya juga akan hilang.
Kalau polusi udaranya nggak hilang-hilang, percuma lu mau minum obat sampai gimana-gimana. Polusi udaranya masih ada. Lu udah diobatin ulang-ulang ya sakit lagi. Penyebab penyakitnya nggak dihilangin. Jadi kalau ada aksi dan reaksi, bukan reaksinya yang bermasalah, aksinya. Kenapa aksi tersebut menimbulkan reaksi seperti ini? Itu kalau akal sehat. Kalau akal nggak sehat ya nggak tahu lagi gue. Nggak banyak yang akalnya nggak sehat, be. Ngopi, ngopi. Oke, pokoknya kadang banyak banget di Indonesia, apalagi di netizen ya, kalau komentar di tempat gue tuh. Pokoknya ngeliat muka gue langsung kadrun aja. Apa lu drun? Padahal gue lagi ngomongin apa? Lu kodran kadrun. Udah kayak PKI lu. Emang PKI yang ngeluarin istilah kadrun duluan dari dulu, gitu kan? nyoto. Wah, gitu. Kenyotoan gitu. Ini lanjut. Virus itself, particularly the variant called Omicron, is a type of vaccine. That is, it creates both B cell and T cell immunity, and it's done a better job of getting out to the world population. Lu tahu kenapa gue seneng? Tahu, be. Ya, sama. Bill Gates sendiri ngomong bahwasanya Omicron itu mengkreasi, menciptakan vaksin buat manusia. Jadi orang yang udah kena Omicron itu sebetulnya bersyukur karena itulah vaksin alamiah. Ya, kita ulang. No. Kita ulang dikit. Nih. Nanti dia. Mengkreasi, menciptakan. And it's done a better job seeing that Ini. the variant called Omicron Omicron adalah jenis vaksin yang menciptakan kekebalan sel B dan sel T. Apa itu pokoknya? Nanti dia jelasin tuh. Ya, itu tulisannya. Kita ulang dikit lagi nih. Jadi katanya sedihnya atau sayangnya virus itu sendiri, khususnya varian yang disebut Omicron, particularly the variant called Omicron, is adalah jenis vaksin yang menciptakan kekebalan sel B dan sel T. Jadi si virus itu jadi sejenis vaksin lagi tuh. Gitu loh ya, kalau udah terpapar gitu kan. is a type of vaccine. That is, it creates both B cell and T cell immunity, and it's done a better job of getting out to the world population. Lu tahu kenapa gue seneng? Bill Gates sendiri ngomong bahwasanya Omicron itu mengkreasi, menciptakan vaksin buat manusia. Jadi orang yang udah kena Omicron itu sebetulnya bersyukur karena itulah vaksin alamiah. Alami, guys. Vaksin alami jadinya, guys, kalau terpapar ya. Gitu. Juga ingat kata ini Dokter Indro juga kalau nggak salah ya, kalau semakin banyak varian itu ya semakin lemah virusnya itu kan. Semakin banyak keluar variannya semakin lemah dia itu. Gitu ya. No. Buat orang yang masih nyuruh-nyuruh micin tuh. Nah, Omicron itu vaksin alamiah. Oi. Om siapa? Om Lumut. Kalau katanya Niko, Om Luhut. No, Bill Gates bilang. Ayo, nanti dibilang jangan latah lagi gue. Ya, tuh. Bill Gates bilang, Omicron itu telah menciptakan vaksin alamiah buat manusia. Iya. Omicron itu menciptakan vaksin alamiah bagi manusia. Woi, dengar tuh yang maksa-maksa yang rewel, aduh, ya gitulah. Gue jadi ingat tuh kayak apa lah ya, orangnya udah tua-tua kayak gitu ya, pahami aja lah ya, gitu ya. Mungkin ini bukan apa ya, gambarannya bukan demensia, bukan pikun, enggak juga ADD kali ya, nggak tahu apa itu ya.
Ya semacam itulah, jadinya bikin ribet gitulah. Sini iya-iyain aja udah kayak gitu ya. Iya-iyain aja tapi jangan terlalu diturutin gitu loh. Iyain aja, namanya orang udah tua gitu kan ya, yang apa gimana gitu kan. Pahami aja. Varian itu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menjangkau populasi dunia. Lebih baik daripada micin. Lebih baik dari micin. Dan itu memang sesuai dengan para ahli. Gua kenapa jadi begini? Karena gua bahagia. No. Nggak perlu data-dataan sebenarnya sih ya. Pemerintah ini dari mana datanya? Ini Bill Gates juga bilang. Bahwasanya Omicron itu menciptakan vaksin alamiah yang menjangkau lebih baik ke populasi dunia. Iya. Duh. Ya, tuh. Ini masih reaksi gue nih, belum reaksi. Tuh Bill Gates tuh yang ngomong ya, gitu. Yang punya apa? Microsoft, yang bikin juga antivirus gitu kan. Betul lah. Ya kan, walaupun bukan bidangnya, tapi dia itunya gitu kan. Termasuk gitu. Tukang cuannya lah. 2.800 T. Si dokter tuh, kita lihat nih. Than we have with vaccines. If Nah, you do bahkan dibandingkan sama vaksin, lebih baik Omicron terbaik. Halo Omicron, sini dong sayang, infeksi aku. Yang penting kalau kalian kena gejalanya nggak usah lebay kayak ini gitu, nggak usah di rumah, istirahat yang cukup, tingkatkan imunitas, selesai. Nggak usah lebay. Dan tolong diperhatikan itu, kadang-kadang efek virusnya itu nggak seberapa, tapi ditambah efek polusi udara makin parah. Ditambah efek lebaynya ya. Di apa tiap hari itu di media-media ya. Mau TV, mau mana itu kan terus saja dosisnya udah kayak apa, lebih dari apa resep dokter gitu ya. Tiap bentar tuh keluar ini itu makin menakutkan gitu ya. Sampai itu agenda setting, bulletproof theory gitu ya kalau di komunikasi ya. Agenda setting, bulletproof teori gitu ya. Dipapar terus, dikasih ditembak terus setiap harinya itu kan melalui media massa gitu kan. Gitu. Aduh, sehingga terbangunlah persepsi yang mau dipaham gitu kan. Aduh, the series gitu ya. Udah banyak nih the seriesnya gitu. Sini kayak sinetron aja, the series. Nah ini, jika Anda melakukan sero surveys in African countries, you get well over 80% of people have been exposed either to the vaccine or to various variants. And so, what that does is it means the chance of severe disease, which is mainly associated with being elderly and having obesity or diabetes, those risks are now dramatically reduced because of that infection exposure. resiko tersebut ya itu berkurang malah. Jadi di Indonesia ini apa sih, datanya dari mana sih di Indonesia ini? Jangan latah ya Pak ya. Jangan latah. Jangan latah. Aduh. Nah. Ini Bill Gates ahli kesehatan, bukan, tapi dipercaya sama orang kesehatan. Di Indonesia ada nggak begitu? Ada. Ada. Pak Luhut itu kan bukan ahli kesehatan, tapi dipercaya juga. Nah, jadi datanya dari mana Pak Luhut tuh? Nih Bill Gates ngomong bahwa varian Omicron itu mengurangi loh, malah mengurangi resiko kematian itu, yang orang-orang lansia, obesitas, diabetes. Allah, terima kasih ya Rabbal, alhamdulillah. Semakin dibukakan guys, dibukakan nih. Dagelan atau the series ya, sinetron kayak tersanjung sampai beberapa itu episode itu. No, Pak. Ya kan, nggak usah latah ya Pak ya. Oke. And it's sad we didn't do a great job on therapeutics. Only here 2 years in do we have a good therapeutic. Vaccines, it took us 2 years to be in oversupply. Today, there are more vaccines than there is demand for vaccines.
Saat ini ada lebih banyak stok vaksin dibandingkan permintaan atas vaksin. Ya, tuh tulisannya tuh. Apa reaksi si Babe nih? Sekarang lebih banyak stok vaksin daripada permintaan. Makanya di Indonesia ini terus ya. Makanya diuber-uber orang ya. Supply and demand ya. Jadi sebenarnya bisnisnya Bill Gates aja kagak bisnis ya. Yang udah untung 2.800 T. Oh, mungkin di sini belum untung segitu ya. Bill Gates udah 2.800 T. Nunggu untung segitu baru ngomong. Oh. Iya. Kalau Bill Gates ngomong begini udah untung 2.800 T. Oke. Mungkin di sini belum ya. Oke, ngopi dulu gue. Ya. Oke. Vaccines. So that sounded like pretty good news to me on natural immunity. Nih. Yang ngereaksi nih. Dr. John Campbell, ahli kesehatan dari Inggris. Gitu ya. Buat saya ini adalah berita gembira tentang kekebalan alami atau natural immunity, gitu ya. Immunity, as far as I can tell. But what's confused me is let's look at what Mr. Gates actually said here. Why does he prefix that with sadly? Nah, itu word pertama itu yang di garis bawah ya, yang kata-katanya Bill Gates tadi, sadly. The virus itself. Nah, jadi yang di garis bawah itu sadly. If I'd been saying something similar, I would have said, I'm happy that, or pleased that, or, well, in actual fact, I'm delirious, delighted, ecstatic about this, because it means that billions of people around the world are being protected from severe disease by natural immunity to the virus, particularly Omicron. And nah, kita tuh mestinya bahagia. Mestinya bahagia dong, ya. Kalau virusnya udah ini lemah gitu ya, gembira gitu. Bukan kayak si Bill Gates bilang ya, sadly, dia bilang sadly, nah gitu kan. sedihnya. Mau untung berapa lagi lo? Bukan sad, tapi sesedihnya si Bill Gates masih ngomong jujur gitu. Nah, itu. Masih jujur si Bill Gates ngomong gitu. Bukan kayak Ono no. Masih ngomong jujur. Yeah. Bahwasanya Omicron itu adalah natural immunity. Bisa menciptakan natural immunity, natural vaksin. Nah, Bill Gates sedih pun itu salah, mestinya bahagia dia. Mestinya bahagia gitu. Kalau manusia mah memang kalau orang yang manusiawi ya gitu ya, mestinya bahagia gitu ya. Virus tuh udah jadi lemah gitu kan. Ini sadly dibilang si Bigot, aduh. Tapi dia masih jujur. Karena udah untung 2.800 T. Di Indonesia belum untung ya, Pak. Now, as we might see, we'll see how we go for time today. But particularly Omicron BA2. So a bit confused by that. Yeah. So just to mark this briefly, sadly, we'll give that a question mark. I'm not sure why he said sadly. But the variant called Omicron is a type of vaccine, creates both B and T cell immunity. Hallelujah. It's done a better job. Gitu kan. Particularly the variant called Omicron is a type of vaccine, creates both B cell and T cell immunity. Nah, gitu kan, itu kata si Bill Gates tuh. Job of getting out into the world and the population that we have, very much true. The doctors we talk to in Uganda, of course, say that basically now no one's getting sick. Omicron has spread throughout the whole country and it's protected the entire population with... Apa kata itu? Tuh, ulang dikit. Dokter di Uganda yang telah kita ajak bicara mengatakan tidak ada yang sakit. Getting sick. Omicron has spread through... Omicron telah menyebar ke seluruh negeri dan varian ini melindungi semua populasi. Catat. Throughout the whole country and it's protected the entire population with minimal amount of people getting ill. It just couldn't be better. So I'm not sure why he says sadly here.
Nah, jadi kenapa sih Bill Gates bilangnya sadly gitu ya? Kau udah virusnya tuh udah lemah gitu ya. Mestinya senang dong gitu. Nggak cukup 2800 T. Zero survey in African countries about 80% positive and presumably rising all the time because we must be in an endemic situation. And this, of course, is giving rise to huge natural herd immunity. And as Mr. Gates correctly said, chances of severe disease dramatically reduced because of the infection exposure. Correct. So just slightly confused why you were sad. Sampai di situ guys ya. Jadi kalau gua ngambil kesimpulan bahwasannya Bill Gates walaupun dia sedih dan itu masih dalam tanda tanya kenapa ya dia sedih, mestinya kan bahagia gitu ya. Ya mestinya bahagia. Kalau manusiawi mah bahagia dong. Itu mestinya. Ya mestinya dia bahagia. Tapi paling tidak ada beberapa kalimat dia yang jujur gitu. Bahwasannya Omicron sudah menginfeksi dan itu bisa menyebabkan naturalisasi. Di Indonesia pertanyaannya adalah Kenapa kata Pak Luhut masih nggak boleh latah, Pak? Ini Bill Gates, Pak. Bill Gates ya yang udah diuntung 2800 T mengatakan begitu. Bahwasanya sekarang stok vaksin itu lebih banyak dari permintaan, supply and demand gitu, Pak. Supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Apakah karena itu, Pak, sekarang Indonesia jadi begini? Dan ini Omicron, ini sebenarnya fatalitasnya rendah banget 0,1%. Tapi ditambah polusi udara itu efeknya, kemarin WHO juga bilang bahwasanya polusi udara bisa menambah efeknya itu. Jadi sebetulnya sakit yang ada sekarang itu murni Omicron atau Omicron plus polusi udara. Betul. Dan ini, wah ini ayo share video gue, komentar di bawah yang baik-baik, share video gue. Dan ini ternyata Bill Gates bantah Pak Luhut loh. Ngopi. Iya, ini ahli kesehatan ini. Kata Pak Luhut kan jangan latah. Terus mau ngapain, Pak? Kita mau niru siapa, Pak? Kalau bukan niru yang benar ya kan, Pak ya? WHO kan, Pak ya? WHO sama Bill Gates kok, Pak ya? WHO sama Bill Gates. Nah, jadi gua melihatnya Bill Gates walaupun dia sedih dalam keadaan yang mestinya bahagia, paling tidak dia jujur. Dia kalau bahasa gue gini, ya gue sedih banget anjir, vaksin gue masih banyak. Tapi Omicron itu memang menyembuhkan. Masih jujur gitu. Gue sedih tapi jujur. Di Indonesia kejujuran itu jadi sesuatu yang mahal ya. Iya. Orang di Indonesia itu pinter-pinter banyak, tapi cari orang jujur itu yang susah. Udahlah, kalau udah mestinya endemi aja. Rakyat udah banyak yang susah. Iya, kalau udah mestinya endemi ya endemi, why not gitu, why not gitu lah, why not gitu kan, berapa dilanjutin, mau berseri-seri berapa ini gitu kan, sudah siap dong buat endemi, udah siap gitu loh, ayo siap buat endemi, siap kan, itu semangat dong, yakin dong, berani. Ini gitu. Aduh, udah saatnya nih endemi sudah gitu ya. Ya, kalau udah mau berhenti, mestinya berhenti aja udah. Kalau memang data dan fakta mengatakan berhenti aja. Iya, berhenti aja udah, endemi gitu ya. Tegas-tegas endemi gitu kan. Aduh, mau sampai kapan lagi nih, berapa seri sih ini? Aduh kan. Sudahlah. Gitu kan. Nggak usah ngeles sana ngeles ini kayak bajai, nggak usah. Udah capek rakyat nih. Beli minyak pakai sertifikat. Dan itu jelas pernyataan Bill Gates tadi. Omicron itu menjangkau lebih banyak populasi dibandingkan vaksinasi. Nah, itu kan poin banget kan? Gitu kan. Poinnya banget tuh. Gitu. Udahlah, stop mandatory. Gitu kan, stop mandatory. Gitu ya. Aduh, udah anak-anak gitu sekolah lagi semua gitu ya. Aduh, jangan bikin inilah, udah kacau ini, ada. Gitu kan. Udahlah, anak-anak sekolah lagi gitu ya. Nah, gitu ya, yang cerdas dong, disdik cerdas dong ya.
gitu kan semuanya, gitu kan. This apa lagi itu? Itu jelas kata Bill Gates. Jadi tolonglah, nggak usah begitu juga. Mau dipaksa-paksa sampai kapan kita nih? Iya. Kalau udah waktunya endemi aja. Perbaiki polusi udara, rakyat Hidup endemi. hidup sehat, ekonomi kembali berjalan. Mau stop itu mandatory, nggak usah ngeles ini, ngeles sana ngeles ini, nggak usah. Kelamaan. Udah, kebenaran ya kebenaran. Mau dipertahankan sampai kapan ini kepalsuan? Selesaikan sudah. Kesian rakyat. Dan buat rakyat, ayolah di-share video ini insyaallah. Ya, dan tonton video-video gue yang lain. Mudah-mudahan jadi jariah. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be, sehat selalu ya, Be ya. Ya, oke. Jelas tuh ya. Ya, satu-satu semakin kebuka ya. Ditutupin juga bakal kecium juga gitu ya. Ya, kayak ini ya. Akan nutupin ini ya. Bangkai ya misalnya ya, ditutupin kayak apa aja, mau ditaruh dalam kotak apa, baunya kan kecium juga nanti gitu ya. Gitu udahlah gitu kan. Berani bilang ayo you, kamu, saya, kita endemi gitu ya. Endemi. Lu, gua, kita endemi, oke? Mau dipanjang-panjangin, Bill Gates aja ngomong begitu deh. Duh. Oke. Itu ya reaksinya ya. Itu ya. Aduh. Aduh, udahlah. Orang udah banyak yang cerdas, bapak-bapak, ibu-ibu ya udah banyak yang cerdas. Ya nggak dapat info dari dalam negeri ya dari luar negeri dapat gitu ya. Udah dapat gitu. Mudahnya akses atau keterbukaan informasi ya di era digital ini semacam gitu ya. Mudah aksesnya, nggak bisa diiniin gitu. Nggak dapat dari yang katanya ada yang ahli di sini, dapat dari para ahli gitu. Penemunya lagi gitu kan. Gitu kan gitu. Kalau di sini misalnya ahli yang ahlinya sebagai pengekor, di sana penemunya gitu kan, di luar sana dapat infonya gitu ya. Gitu kan. Gitu ya. Kalau yang yang ahlinya cuma sebagai pengekor gitu ya, jangan sombong, jangan ini nepuk dada lah. Itulah gue yang ahlinya ntar jadinya jadi ngahlinya kan kacau juga kan. Gitu kayak itu yang siapa? Yang itulah. Dari Pak Idai. Oke. Sekian reactionnya gitu ya, ini chain reaction ya. Nggak panjang-panjang, segitunya aja udah panjang nih, udah sampai 30 menitan nih, pengennya dipendekin nih. Oke, dadah, see you.